Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Ya tentunya tetap Ibu berharap kitanya dalam keadaan sehat-sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, baik. Kembali lagi kita akan membahas mengenai bab 1 ya, membahas mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang kita bahas yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia negara-negara ASEAN, ya. Oke, baik, kita akan mulai ya. Jadi kita akan membahas mengenai sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita mau tahu apa itu yang dimaksud dengan sumber daya manusia, ya, atau sering disingkat SDM. Nah, pengertian sumber daya manusia itu bisa kita bagi menjadi dua ya, yaitu pengertian mikro, pengertian sempit atau kecil, dan pengertian makro ya, atau yang lebih luas atau lebih besar. Oke. Nah, jadi kalau dilihat dari pengertian mikronya, nah yang dimaksud dengan sumber daya manusia itu adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasanya disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, atau tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan sumber daya manusia, ya, dari segi mikronya. Oke. Nah, lalu kalau dilihat dari pengertian makronya, nah yang dikatakan dengan sumber daya manusia itu berarti penduduk suatu negara ya yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Nah, jadi artinya sumber daya manusia itu dalam konteks makro ini berarti penduduk yang memiliki potensi, ya, penduduk suatu negara yang memiliki potensi yang dianggap sebenarnya penduduk itu dapat memproduksi sesuatu dengan potensi yang dia miliki ya. Nah, jadi makanya dikatakan penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Itu dia. Nah, jadi berbicara tentang sumber daya manusia atau SDM, nah itu sudah pasti berkaitan dengan kuantitas penduduk atau yang berhubungan dengan jumlah ya, dan sudah pasti berkaitan dengan kualitas penduduk atau berhubungan dengan mutunya ya, gitu dia. Nah, jadi baik, makanya dua hal ini nanti yang akan kita lihat pada setiap negara yang mau kita bahas, yaitu negara-negara ASEAN berikut ini. Oke ya. Nah, jadi bicara tentang kualitas penduduk di suatu negara itu dapat diukur dengan peringkat Human Development Index ya, atau disingkat HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, hal ini dikeluarkan oleh Nation Development Program atau UNDP ya, pada setiap akhir tahun gitu. Nah, UNDP ini termasuk bagian dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Nah, angka HDI atau IPM ini didapat setelah menghitung dimensi-dimensi yang berkaitan dengan kesejahteraan suatu negara. Nah, jadi ada 3 dimensi utama yang dihitung ya. Nah, yaitu bolehlah dikatakan ini berkaitan dengan kualitas tadi ya, kualitas penduduk, yaitu yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikannya, lalu standar hidupnya. Nah, kalau yang dikatakan dengan dimensi kesehatan ya, nah itu berarti berisi indeks harapan hidup, angka harapan hidup ya, atau life expectancy index ya. Nah, sementara kalau di dimensi pendidikan itu sudah pasti berisi indeks pendidikan dengan indikator mencakup rata-rata rata-rata sekolah ya, atau rentang lama sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau yang dikatakan rentang lama sekolah atau rata-rata sekolah berarti jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk ya dalam menjalani pendidikan formal. Nah, itu dia
yang dikatakan dengan dimensi pendidikan, ya. Nah, lalu yang berkaitan dengan dimensi standar hidup, nah itu ya sudah pasti berisi indeks gross national income-nya atau pendapatan kotor negara ya. Nah, dengan indikator gross national income per kapita ini, nah itu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Oke. Baik, nah jadi kita akan mulailah melihat mengenai sumber daya manusia negara ASEAN yang mana kita lihat dari dua indikator ini ya, yaitu yang berhubungan dengan kuantitas penduduk dan berhubungan dengan kualitas penduduknya. Nah, jadi yang berkaitan dengan kuantitas penduduk atau yang dimaksud dengan kuantitas penduduk itu berarti adalah jumlah penduduk yang menempati wilayah tertentu. Nah, itu ya karena berkaitan dengan angka-angka nanti di sini ya. Jadi kuantitas penduduk itu adalah jumlah penduduk yang menempati wilayah tertentu. Nah, kuantitas penduduk itu jelas dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, jadi di sini nanti akan kita lihat ya indikator itu ya. Oke. Nah, jadi kalau itu yang kita lihat ya nanti ya untuk setiap negara. Oke. Nah, sementara kalau kualitas penduduk itu adalah tingkat kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Nah, itu dia ya. Kualitas penduduk adalah tingkat kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Nah, kualitas penduduk itu sudah pasti berkaitan dengan indeks pembangunan manusia atau disingkat IPM ya. Ya itu ya. Kalau kita lihat singkatan dari indeks pembangunan manusia ini. Nah, indeks pembangunan manusia ini itu adalah suatu pengukuran atau perbandingan mengenai pembangunan manusia dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan kualitas penduduk ini ya, ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Nah, hal ini tentu saja karena berkaitan dengan kemampuan penduduk dalam mengelola sumber daya alam atau sumber daya manusianya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Oke. Nah, jadi dapat nanti kita lihat di sini sewaktu kita lihat data-data kualitas penduduk dari setiap negara ASEAN atau ya setiap kita bahas negara lain ya juga sama. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk ya tentu dapatlah kita katakan itu 3 ya secara umum, yaitu yang pertama nanti yang dilihat tentu adalah tingkat pendidikan ya. Nah, tingkat pendidikan. Nah, mengapa ya? Jadi pertama ya karena pendidikan itu memegang peran penting dalam menentukan kemajuan suatu negara. Nah, kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan ya siswa. Nah, langsung ke situ saja ya. Ya akan menghasilkan siswa dengan berbagai kemampuan yang akan melahirkan adanya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu sudah pasti ya. Nah, dapat dikatakan lagi semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu negara, nah itu akan meningkatkan pula kemampuan penduduk dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Nah, ya. Nah, jadi itu nanti yang akan dilihat di dalam kualitas penduduk. Nah, lalu itu yang pertama tadi, faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk ya. Nah, baru yang kedua, selain tingkat pendidikan, tentu yang mempengaruhinya adalah tingkat pendapatan penduduk. Nah, walaupun
Kalau kita membahas tingkat pendapatan penduduk, sudah pasti endingnya itu adalah kepada jenis mata pencaharian dari penduduk itu, ya. Karena bagaimanapun pendidikan jelas mempengaruhi kemampuan seseorang nanti di dalam hal melakukan aktivitas pekerjaannya, kan gitu. Nah, jadi dari tingkat pendidikan tadi ya, jika tingkat pendidikannya tinggi sudah pasti aktivitas pekerjaannya pun tinggi, ya spesifikasinya pun lebih tinggi gitu ya. Nah, lalu hal itu atau sebaliknya, jika rendah ya sudah pasti aktivitas pekerjaannya pun ya relatif lebih rendah. Nah, lalu kalau kita kaitkan kepada tingkat pendapatan ya sudah pasti berpengaruh, ya. Nah, jadi mempengaruhi tingkat pendapatan sudah pasti. Setiap jenis pekerjaan sudah pasti mempengaruhi tingkat pendapatan. Nah, itu ya. Nah, makanya yang kedua langsung disinggung tentang tingkat pendapatan penduduk gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan tingkat pendapatan penduduk ini ya boleh dikatakan karena apa ya? Tingkat pendapatan penduduk itu dapat diukur melalui besar kecilnya pendapatan per kapita suatu negara. Oke. Nah, jadi karena disinggung tadi tingkat pendapatan penduduk itu melalui besar kecilnya pendapatan per kapita. Nah, lalu kita mau tahu pendapatan per kapita itu apa? Ya, jadi pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam waktu 1 tahun. Itu dia kan. Nah, pendapatan per kapita itu biasanya mencerminkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Oke. Nah, pendapatan per kapita itu ya dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional ya, GNP-nya. Dan juga dipengaruhi juga perkembangan jumlah penduduk. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa itu GNP? Ya GNP itu adalah pendapatan total suatu negara dalam 1 tahun gitu. Nah, jadi itu nanti yang kita lihat ya dari data-data dari sumber daya manusia setiap negara ASEAN ini nantinya. Oke. Nah, jadi itu dia kualitas penduduk ya. Jadi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Nah, yang ketiga itu tentu saja dipengaruhi oleh tingkat kesehatan. Nah, dari tingkat pendapatan ya sudah pasti akan berimbas kepada tingkat kesehatan, ya. Jika penghasilannya, pendapatannya besar, tentu dengan pendapatan yang besar itu akan mampu memenuhi segala kebutuhan hidup, ya, baik kebutuhan primer, baik kebutuhan sekundernya, kebutuhan tersiernya, sampai kebutuhan eksklusif pun mungkin mampu. Bukan mungkin ya, pasti mampu jika pendapatannya itu tinggi. Nah, tapi jika pendapatannya rendah, ya berarti kemampuannya di dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan juga rendah. Nah, hasil hal itu akan mempengaruhi kesehatan, ya, kesehatan dari penduduk, baik kesehatan jasmaninya maupun kesehatan rohaninya, ya. Nah, akhirnya hal itu tentu nantinya akan berimbas kepada angka harapan hidupnya, ya, kepada angka harapan hidupnya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, tingkat kesehatan penduduk berarti itu adalah bisa kita katakan sama seperti pendidikan, sama seperti tingkat pendapatan penduduk tadi. Tingkat kesehatan itu memiliki peran dan pengaruh yang sangat penting terhadap apa? Ya terhadap kinerja dan aktivitas penduduknya, ya. Kalau tingkat kesehatannya rendah ya berarti sudah pasti mempengaruhi kemampuannya di dalam beraktivitas. Bisa jadi bawaannya tidak bergairah, lemas-lemas, ya tidak semangat, ya bawaannya tidak aktif, tidak kreatif. Nah, itu sudah pasti akan dipengaruhi ya oleh tingkat kesehatan ini. Tapi kalau tingkat kesehatan penduduknya itu tinggi, bagus, wah itulah yang dikatakan ya memiliki pokoknya sikap yang aktif, lalu kreatif, penuh semangat, ya, punya semangat yang untuk menemukan sesuatu hal yang lebih gitu ya. Ya boleh dikatakan lah ya cerdas,
ya, terampil, memiliki keterampilan yang tinggi. Nah, itu sudah pasti, ya. Nah, jadi itu dia. Nah, tentu hal itu, ya, rendahnya kualitas kesehatan itu ya bisa saja disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Itu bisa diterima ya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Lalu juga disebabkan oleh adanya gizi yang buruk ya yang terjadi di masyarakat. Ya, gizi yang buruk ini ya karena apa ya? Karena penghasilan pendapatannya tadi rendah ya. Jadi tidak stabil gitu di dalam memberikan kebutuhan gizi yang baik. Nah, jadi itu dia tentu saja mempengaruhi tingkat kesehatan. Jadi itu ya. Nah, lalu selain itu ya baru selain itu bisa saja karena adanya kurangnya sarana dan prasarana kesehatan ya serta tingginya tingkat penularan penyakit oleh virus maupun bakteri di sekitar penduduk tersebut, di sekitar kita. Nah, jadi itu semuanya itu akhirnya akan menyebabkan angka harapan hidup di setiap negara pun berbeda, ya. Jadi angka harapan hidup itu ya bisa jadi tinggi angka harapan hidupnya, ya kalau tinggi misalnya 80, 90 tahun masih banyak dijumpai di penduduk tersebut, oh berarti bisa kita katakan ya dari kecil pun mereka sudah terpenuhi segala macam kebutuhan gizinya. Ya, dari kecil sudah terbiasa sampai dewasa, sangat peduli menjaga kesehatan, lalu pemenuhan asupan gizi juga penuh kesadaran gitu ya, dapat digenapi, benar-benar tercukupi ya. Nah, akhirnya wajar jika satu negara angka harapan hidupnya tinggi. Nah, ditambah lagi mungkin sarana fasilitas kesehatannya, prasarana kesehatannya bagus ya. Nah, sudah pasti angka harapan hidup penduduknya itu tinggi. Nah, itu dia berkaitan dengan kualitas ya. Nah, atau sebaliknya karena tingkat penghasilan rendah, lalu tingkat kesehatan pun ya bisa jadi rendah karena pengaruh-pengaruh hal itu yang kita sebut poin-poin tadi ya, kurang menjaga kesehatan, gizinya yang memang tidak terpenuhi, kurangnya sarana prasarana ya. Nah, itu udah pasti mempengaruhi angka harapan hidup juga ya rendah ya. Artinya di usia-usia 60, rata-rata penduduknya 60, 65. Nah, ada negara-negara tertentu yang seperti itu. Nah, jadi itu disebutlah kualitas penduduk ya. Hal seperti itu. Nah, jadi tentu itu ya yang Ibu jelaskan mengenai kuantitas penduduk dan kualitas penduduk di sini. Nah, mengenai data-data dari setiap negara tentu bisa kita lihat ya dari data-data yang ada di sini. Walaupun bukan data-data terbaru, ya masih kategori data-data 2015-2016. Nah, tapi itu sudah memperoleh gambaran kita tentang sumber daya manusia dari negara-negara ASEAN ini, baik kuantitasnya maupun kualitas. Nah, kita lihat misalnya seperti negara Indonesia di sini ya. Nah, ini kuantitas penduduknya ya. Nah, kalau dilihat dari segi jumlah, nah ini 258 sekian juta jiwa ya. Nah, lalu pertumbuhan penduduknya, nah ini maksudnya pertambahan penduduknya ya per tahun itu ya. Nah, tentu ini sudah perpaduan kelahiran, kematian sama perpindahan penduduk. Nah, itu dilihatlah itu kalau kita lihat data di sini sekitar 0,89 atau 9% per tahun dari jumlah penduduk yang ada di atas itu. Nah, kemudian angka kelahiran. Nah, ini bisa kita lihat 16,4 per 1000 penduduk, angka kematian 6,4 per 1000 penduduk. Nah, begitu juga dengan kualitas, ya. Kualitas, nah IPM-nya sebesar 0,684 dan berada di peringkat 110, gitu ya. Nah, di mana itu sudah berkaitan lah dengan angka harapan hidupnya yang sekitar 68,9 tahun atau 70 tahunan ya rata-rata. Lalu dengan rentang lama sekolah rata-rata
setiap penduduk itu dikategorikan rata-rata 13 tahun lah, ya. 13 tahun mengecap pendidikan rata-rata, ya. Kalaupun ya kita tahu ada yang 16 tahun, ya, 16 tahun atau 18 tahun karena lanjut S1-nya selesai, S2-nya selesai. Nah, itu segelintir, ya. Artinya masih lebih banyak yang kategori-kategori penduduk yang lama sekolahnya itu di pendidikan formal itu ya 13 tahun. Nah, itu dia ya. Lalu mengenai pendapatan per kapita masih di bawah 10.000 US dollar, ya. Jadi di bawah dari 10.000 US dollar itu terkenal dengan negara-negara kategori berkembang, ya, ataupun sedang berkembang lah, ya. Jadi berkembang itu nanti ada yang sedang berkembang dan ada paling bawah itu adalah negara miskin, gitu ya. Jadi pokoknya 10.000 US dollar itu adalah negara berkembang. Nah, di atas 10.000 US dollar itu adalah negara maju, gitu ya. Nah, itu aja. Nah, ini kita memang kita ketahui pada umumnya negara-negara di Asia Tenggara ataupun anggota ASEAN itu adalah mayoritas negara yang masih negara berkembang, ya, masih negara yang sedang berkembang. Nah, paling hanya Singapura yang kategori negara maju, ya, karena memang pendapatan per kapitanya relatif sudah di atas 10.000 US dollar, ya. Nah, oke, ini bisa kita perhatikan lah ya dari data-data yang ada, SDM negara Malaysia. Oke, bisa kamu perhatikan ini dan bisa kita bandingkan. Oke. Ya. Oke. Nah, baru ini bisa lihat ya. Oke, Bu Rasa bisalah dilihat kuantitas penduduk, kualitas penduduknya. Oke. Ini untuk sumber daya negara Brunei Darussalam. Nah, ini untuk negara Filipina. Ini untuk negara Myanmar. Kuantitas penduduk dapat dilihat, kualitas penduduk dapat kita lihat. Kemudian ini untuk sumber daya negara Thailand. Kuantitas penduduk dapat kita lihat data-datanya. Kualitas penduduk dapat kita lihat data-datanya. Oke, ini sumber daya manusia negara Laos. Oke, baik kuantitas maupun kualitas penduduknya. Dan ini untuk sumber daya negara Kamboja, baik kuantitas maupun kualitas penduduk. Ini sumber daya negara Vietnam, baik kuantitas penduduknya maupun kualitas penduduknya. Oke, nah jadi itu yang bisa kita jelaskan ya mengenai sumber daya manusia negara-negara ASEAN ya, baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu yang bisa Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa paham, bisa mengerti ya. Nah, oke, baik, jangan lupa hal-hal yang penting tetap harus disalin ke dalam catatan untuk dapat kamu ingat ya, dan dapat kamu pelajari ulang. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu ya. Selamat melanjutkan pembelajaran daringnya. Oke, sekian dan terima kasih.